Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Jika kalian selalu memperhatikan detail dari setiap penampilan para karakter yang muncul dalam kartun SpongeBob, pastinya kalian sadar kan guys, kalau semisal karakter tersebut itu telah berubah dan sangatlah berbeda jauh dari penampilan awalnya. Ya bisa dibilang, penyebab kenapa karakter tersebut itu berubah, bisa saja karena adanya faktor perubahan desain, ataupun memang konsep dari karakter itu sengaja diubah oleh pihak yang memproduksi kartun SpongeBob ini. Nah, salah satu perubahan karakter yang sangat mencolok dalam serial kartun SpongeBob ini, siapa lagi kalau bukan perubahan dari penampilannya Raja Neptune yang terlihat sangatlah jauh berbeda dari kemunculan awalnya. Seperti yang kita tahu bahwa Raja Neptune itu kan digambarkan layaknya dewa penguasa lautan dalam serialnya. Namun dalam filmnya yang berjudul The SpongeBob SquarePants Movie yang rilis pada tahun 2004, Raja Neptune ini digambarkan sebagai seorang raja yang memerintah sebuah lautan dengan sifatnya yang sedikit bodoh. Namun anehnya, walaupun kedua karakter ini bernama Raja Neptune, tetapi bila diperhatikan, kedua dari karakter ini memiliki bentuk desain yang sangat jauh berbeda, dan terdapat juga perbedaan dari silsilah keluarga dan latar belakang antara keduanya. Lantas, sebenarnya apa alasan dibalik perbedaan dari kedua Raja Neptune ini? Penasaran dengan apa saja alasan kenapa Raja Neptune dalam kartun SpongeBob ini memiliki desain yang berbeda dan juga alasan misteri dibalik kenapa Raja Neptune dalam kartun SpongeBob ini ada dua orang? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah 3 teori penyebab kenapa Raja Neptune dalam kartun SpongeBob selalu tampil berbeda. 3. Desain yang berbeda. Salah satu penyebab kenapa karakter Raja Neptune dalam kartun SpongeBob ini berbeda, hal itu dikarenakan dari desain karakter Raja Neptune itu sendiri yang konsepnya memang sengaja dibuat berbeda oleh pihak studio yang memproduksi kartun SpongeBob. Yang dimana, untuk desain awal Raja Neptune yang pertama kali muncul dalam episode Neptune Spatula, ini kan sosoknya digambarkan seperti layaknya dewa sungguhan dengan penampilan yang bertelanjang dada, memiliki rambut gondrong, serta janggut lebat dan memakai sebuah mahkota kerang di atas kepalanya. Sementara untuk Raja Neptune yang muncul dalam film The SpongeBob SquarePants Movie ini, sosoknya lebih terlihat seperti layaknya seorang raja dengan penampilan yang memakai mahkota emas di atas kepalanya, dan ia juga memakai jubah kerajaan yang terlihat sangat mewah. Nah, alasan dibalik perbedaan untuk desain dari kedua Raja Neptune ini sebenarnya sudah dikonfirmasi langsung oleh Vincent Weller selaku kru yang memproduksi kartun SpongeBob ini. Melalui akun Twitter pribadinya, beliau menuturkan bahwasannya penyebab kenapa kedua Raja Neptune ini berbeda, hal itu dikarenakan pihak studio produksi yang membuat kedua karakter Raja Neptune ini memang berbeda. Yang dimana, untuk Raja Neptune berwujud dewa ini dibuat oleh studio Nickelodeon. Sementara untuk Raja Neptune berwujud seorang raja ini dibuat oleh studio Paramount Pictures. Seperti yang kita tahu, bahwa studio Nickelodeon itu kan memang dikhususkan untuk pembuatan produksi dari serial kartun SpongeBob. Sementara untuk studio Paramount Pictures ini memang dikhususkan sebagai publisher dari setiap film The SpongeBob SquarePants Movie. Oleh sebab itulah, dikarenakan adanya ketidakcocokan penggambaran Raja Neptune dalam filmnya, sehingga membuat karakter original Raja Neptune yang muncul pertama kali dalam serial ini harus diubah dengan karakter Raja Neptune yang ada dalam film The SpongeBob SquarePants Movie. Selain itu, mungkin penyebab kenapa desain Raja Neptune ini diubah, hal itu didasari oleh pihak Paramount Pictures itu sendiri yang menginginkan Raja Neptune terlihat seperti seorang raja sungguhan, dengan tempat tinggalnya di sebuah istana di bawah laut dengan mengenakan jubah serta mahkota emas kerajaannya. Sementara kalau Raja Neptune dalam serial kartun SpongeBob itu kan justru ia terlihat seperti dewa yang tinggal di istana langitnya, dan tidak ada aksesoris kerajaan mewah yang ia kenakan. Jadi sampai sini jelas ya guys untuk alasan kenapa Raja Neptune dalam kartun SpongeBob itu selalu tampil berbeda. Salah satu faktornya dikarenakan desain dari penggambaran Raja Neptune itu sendiri yang dibuat oleh kedua studio produksi yang berbeda. 2. Ada banyak Raja Neptune di lautan.
Teori berikutnya tentang alasan kenapa Raja Neptune dalam kartun SpongeBob ini selalu berbeda. Bisa saja bahwa dalam universe pada kartun SpongeBob ini terdapat setiap raja yang memimpin setiap lautan. Dalam arti, lautan yang ada dalam kartun SpongeBob ini diibaratkan sebagai sebuah samudra yang ada di dunia nyata. Yang dimana dalam dunia nyata itu sendiri, samudra terbagi menjadi 7 bagian, yaitu Samudra Arktik, Samudra Antartika, Samudra Atlantik Utara, Samudra Atlantik Selatan, Samudra Hindia, Samudra Pasifik Utara, dan Samudra Pasifik Selatan. Nah, bisa saja salah satu dari samudra tersebut dipimpin oleh setiap Raja Neptune berbeda yang menguasainya. Contohnya saja jika kalian masih ingat dengan film Sponge on the Run, dalam film tersebut kan juga diungkapkan Raja Lautan lainnya yang bernama Raja Poseidon yang memimpin kota Atlantic City. Sebab untuk kebenaran dari 7 lautan dalam universe kartun SpongeBob ini pertama kali terungkap melalui sebuah buku komik tentang Flying Dutchman yang dibaca oleh SpongeBob dan Patrick ketika di episode Squidward the Unfriendly Ghost, yang dimana dalam komik tersebut menceritakan bahwa sebelum menjadi hantu, dahulu Flying Dutchman adalah seorang manusia biasa juga. Namun ketika dirinya telah mati, jasadnya malah dijadikan sebagai patung Mannequin yang dipajang di sebuah toko pakaian dan tidak pernah diistirahatkan sampai sekarang. Hal ini pun membuat Flying Dutchman merasa marah, lalu ia menyimpan dendam kepada semua orang dan berjanji akan menghantui 7 lautan dengan menggentayanginya. Nah, mungkin saja 7 lautan yang dimaksud dalam komik Flying Dutchman ini merupakan sebuah universe berbeda yang ada dalam kartun SpongeBob. Sebab hal ini juga pernah dibuktikan melalui serial The Patrick Star Show, yang dimana karakter Patrick dengan mengenakan baju kemeja ini juga pernah muncul dalam episode Chocolate with Nuts bersama dengan karakter Patrick asli yang bertelanjang dada. Bisa saja dari kemunculan kedua Patrick yang sama ini sama halnya dengan kemunculan dari kedua Raja Neptune dalam kartun ini. Lalu juga hubungan antara 7 lautan ini bisa dikaitkan dengan mitologi Raja Neptune dari berbagai daerah, yang dimana untuk Raja Neptune yang muncul dalam serial SpongeBob ini merupakan representasi dari dewa laut dalam mitologi Romawi. Sementara untuk Raja Neptune yang muncul dalam film The SpongeBob SquarePants Movie ini perawakannya seperti raja yang ada dalam mitologi Nordik, dan Raja Poseidon yang muncul dalam film Sponge on the Run merupakan representasi dari dewa laut dalam mitologi Yunani. Yang jelas ini hanya sekedar teori ya guys, bahwa dalam kartun SpongeBob itu juga ada universe lainnya. Mungkin jika kalian punya pendapat tersendiri tentang konsep universe yang ada dalam kartun SpongeBob, bisa komen di bawah ya. 1. Raja Neptune merupakan sebuah jabatan. Dan untuk teori terakhir yang memperkuat alasan kenapa Raja Neptune dalam kartun SpongeBob ini selalu berbeda, bisa saja bahwa Raja Neptune yang ada dalam kartun SpongeBob ini merupakan sebuah jabatan yang dibatasi oleh periode waktu. Dalam arti, di setiap generasi dari keluarga Neptune selalu ada calon penerus yang akan dipilih sebagai seorang Raja Neptune berikutnya. Ya, soalnya hal ini terbukti dari silsilah besar keluarga Neptune, yang dimana untuk generasi pertama dari keluarga Neptune ini dipimpin oleh seorang raja bernama Neptune ke-1, hingga ke generasi pada timeline kartun SpongeBob yang sekarang yang dipimpin oleh Raja Neptune ke-14. Selain itu, bisa saja nanti untuk Raja Neptune ke-15-nya akan dipimpin oleh putra ataupun putri dari Raja Neptune ke-14 itu sendiri, yaitu Pangeran Triton dan Putri Mindy, atau bisa juga ponakan Raja Neptune ke-14, yaitu Putri Jodie yang mengambil alih kekuasaannya. Namun yang menjadi pertanyaan sekaligus misteri dari penyerahan tahta Raja Neptune sampai saat ini adalah, apakah penyerahan gelar sebagai Raja Neptune ini dilakukan secara sah atau memang ada konspirasi perebutan tahta dalam pemilihan Raja Neptune ini? Ya, soalnya balik lagi ke pendahulu Raja Neptune ke-14, yaitu Raja Neptune ke-13 yang nasibnya sampai saat ini belum terungkap. Bisa saja Raja Neptune ke-13 ini adalah Raja Neptune yang muncul dalam film The SpongeBob SquarePants Movie. Lalu dikarenakan tingkahnya yang bodoh dalam memimpin lautan, ia dikudeta oleh penerusnya, yaitu Raja Neptune ke-14 dengan cara mengasingkan dirinya lalu membunuhnya. Sebab hal ini diungkapkan dalam sebuah easter egg yang muncul dalam episode Lost and Found dan Insecurity Guards, yang dimana dalam kedua episode tersebut menampilkan aksesoris dari mahkota Raja Neptune ini yang berada di sebuah gudang di dalam basement Krusty Krab dan dipajang di sebuah museum.
Sama halnya dengan nasib yang dialami oleh Raja Neptune ke-13, mungkin saja pendahulunya yaitu Raja Neptune ke-12 juga bernasib sama, yang dimana ia juga dikudeta oleh Raja Neptune penerusnya dengan cara mengusirnya dari istana miliknya. Ya soalnya, lagi-lagi kebenaran teori ini juga muncul dalam sebuah easter egg yang ada dalam episode Neptune Spatula, yang dimana dalam episode tersebut menampilkan sebuah istana milik Raja Neptune yang bertuliskan Poseidon. Nah, ini bisa jadi merujuk pada Raja Poseidon yang muncul dalam film Sponge on the Run, yang dimana setelah diusir dari istana Poseidonnya ini, Raja Poseidon pun memutuskan untuk membentuk pemerintahannya sendiri dengan mendirikan sebuah kota bernama Atlantic City. Well, yang jelas itu semuanya sekedar teori ya guys. Namun yang menurut admin bahwa teori ke-1 ini bisa dibilang sangat akurat, hal itu dikarenakan perbedaan kekuatan yang dimiliki oleh ketiga para raja lautan ini, yang dimana untuk Raja Neptune dalam serial SpongeBob ini, ia memiliki kekuatan sihir alami layaknya seorang dewa. Sementara untuk Raja Neptune dalam film The SpongeBob SquarePants Movie dan Raja Poseidon yang ada dalam film Sponge on the Run, mereka menggunakan kekuatan dengan bantuan perangkat trisula ajaib yang terdapat tombol switch di dalamnya. Nah, hal tersebut mengindikasikan bahwa yang terkuat dari semua raja lautan ini adalah Raja Neptune yang ada dalam serial kartun SpongeBob. Lalu mungkin saja alasan dibalik kenapa Raja Neptune yang ada dalam serial kartun SpongeBob ini bisa dibilang sangatlah kuat, sebab hal itu dikarenakan masa lalu dari Raja Neptune itu sendiri, yang dimana kala itu sekitar 5.000 tahun yang lalu, ketika Raja Neptune masih bayi, ia diterlantarkan oleh ibunya dengan membuangnya di aliran sungai. Namun bukannya terbawa oleh derasnya arus sungai tersebut, di sini Raja Neptune malah dipungut oleh sesosok alien dan diberi kekuatan khusus olehnya. Bisa jadi sosok alien yang memberikan kekuatan khusus pada Raja Neptune ini adalah salah seorang alien penduduk kerajaan Atlantis yang ada dalam episode Atlantis SquarePants. Ya karena di episode tersebut dijelaskan bahwa setiap penduduk di kerajaan Atlantis ini bisa menggunakan segala kekuatan sihir dan mereka juga menyembah Raja Neptune sebagai tuhannya. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 3 teori penyebab kenapa Raja Neptune dalam kartun SpongeBob selalu tampil berbeda. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Lalu jika kalian punya teori lainnya tentang Raja Neptune yang belum admin sampaikan dalam video ini, bisa langsung komen di bawah aja ya guys, agar nantinya kita dapat berdiskusi bersama tentang misteri Raja Neptune ini di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.